Ini artikel saya yang dari disertasi. Salah satu hasilnya ialah Q1 ini di Pacific Basin Finance ya. Nah, kemudian saya punya lagi satu di Data in Brief ya, originality ya. Jadi apakah artikel kita mengandung informasi yang baru? Nah, ini manuskrip status ini langsung ditolak. Ini ada banyak juga ya, karena kualitas tidak layak. Kemudian yang ketiga, ini yang sering harus hati-hati dalam menjawab komen satu demi satu. Jadi setelah kita disuruh merevisi tadi, nah selanjutnya dalam menghandle reviewer comments, kita harus merespon dengan baik. Kemudian lihat dari sudut pandang reviewers ya, apa sih yang mereka mau. Reviewer punya batasan waktu, tadi saya sampaikan, punya kesibukan ya. Kemudian punya kriteria, tadi itu untuk S-star harus mereject 95% kan dari paper yang masuk. Berarti dari perspektif reviewer, dia akan melihat yang paling menonjol paper yang akan dipilih ya. Cenderung tidak mereview sampai selesai jika artikel tidak menarik ya. Ini dari sudut pandang reviewer. Jawab komen reviewer poin secara lengkap ya. Jadi kita jawab poin per poin secara lengkap. Misalnya ditanyakan di sini kenapa pakai model itu ya. Ini kita jawab ya. Dan itu kita sudah diskusikan di manuskrip kita halaman sekian ya, baris sekian sampai sekian. Kemudian buat komen sanggahan jika perlu. Nah, ini kalau ada komennya yang ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kita bisa sanggah ya. Tapi buat komen gini, kalau Bapak Ibu tidak benar-benar mengutip dari jurnal yang bagus kan nggak bisa ya. Makanya dari awal sudah mengutip dari jurnal yang bagus, sehingga kita bisa menjelaskan bahwa komen dari reviewer itu salah, bahwa paper kita hanya mengutip dari paper-paper yang low rank ya. Enggak, kita mengutip dari jurnal. Nah, ini boleh kita buat sanggahan gini, tapi tetap sopan ya, tetap baik. Kemudian take your time. Jadi tidak perlu terburu-buru Bapak Ibu ya. Jika komen susah untuk dijawab, ambil cukup waktu untuk memikirkan. Kemudian diskusi dengan co-authors ya, peneliti partners kita di paper tersebut, atau diskusi dengan pembimbing misalnya. Tanya atau minta bantuan kepada pihak yang sekiranya mampu. Kemudian yang harus dihindari memulai. Kemudian menyalahkan reviewers ya, menyalahkan reviewers atau editor. Kemudian dokumen rejoinder yang tadi, dokumen balasan tidak profesional, tidak menanggapi semua masukan dan saran. Kemudian tips ya untuk merubah studi atau disertasi ke jurnal internasional. Yang pertama, kita sesuaikan dengan standar jurnal internasional Bapak Ibu ya. Jadi alurnya, penulisannya itu kita sesuaikan. Kemudian format-formatnya, panduannya kita baca. Kemudian pastikan alur penulisan menarik dan baik ya. Kita cek alurnya lompat-lompat enggak. Harusnya to the point aja ya, langsung ke poin masalah dan jelas ya, dan jelas. Kemudian kita munculkan kembali motivasi, novelty dan inovasi. Kemudian perbanyak artikel-artikel terdahulu dari jurnal yang bagus ya, yang terkait dengan penelitian. Ini kita tambahkan. Nah, ini kita harus tambahkan artikel-artikel dulu dari jurnal yang kredibel ya. Kemudian setelah itu pastikan data dan olah data benar. Kita cek lagi datanya. Saya olah lagi, biasanya saya run lagi datanya ya. Saya tambahkan robustness test ya. Saya tambahkan implikasi kontribusi ya. Kemudian mengacu ke research question. Nah, ini disertasi saya ini. Jadi disertasi tentang an empirical analysis of Islamic microfinance institution performance in Indonesia. Ini research question saya, ini sudah saya potong-potong ya. Ini langsung ke research question saya. Ini saya hanya 4 aja ya rumusan masalah di disertasi saya. Nah, rumusan masalah kedua dan ketiga ya masuk Q1. Rumusan masalah keempat ini masuk Q2 ya. Kemudian data dari disertasi saya ini masuk Q1. Kemudian yang nomor 1 ini masuk conference 2 kali ya. Kemudian disertasi saya ini masuk Q1 juga ya. Jadi dari research question ini bisa kita bagi-bagi. Kemudian selanjutnya ini meringkas ya. Tadi kan skripsi, disertasi kan banyak kan, panjang halamannya. Kita ringkas ya. Ringkas ini perlu skill juga Bapak Ibu ya. Kita potong-potong mana yang layak masuk, mana yang tidak ya kan. Kemudian kita poles bagian-bagian yang sudah dipisah, kita poles bagian abstraknya, kita poles bagian introduction-nya, ya. Kita gunakan vocab-vocab yang bagus, ya. Kemudian tambahkan literatur dari jurnal bereputasi, ini sudah tadi.